Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa ba'du qala, hancurnya kebanyakan manusia kerana mereka sentiasa melakukan kesalahan dan kemaksiatan. Hancurnya orang-orang zuhud adalah kerana mereka mempunyai keinginan untuk bersenang-senang dengan memperturutkan kehendak syahwatnya. Hancurnya para wali abdal adalah kerana lintasan fikiran ketika mereka dalam khalwatnya, dan hancurnya para siddiqin, yakni orang-orang yang jujur dan benar, adalah sesuatu yang bersifat sementara. Mereka selalu disibukkan untuk selalu menjaga dan memelihara hatinya, kerana mereka adalah orang-orang yang tidur di pintu maharaja. Mereka berdiri dalam posisi mereka sebagai juru dakwah yang mengajak manusia kepada mengenal Allah yang hak. Tiada henti-hentinya mereka membujuk hati mereka dengan berkata, "Wahai hati, wahai roh, wahai manusia, wahai jin, wahai orang-orang yang berharap kepada maharaja, marilah kita ketuk pintu maharaja. Bersegeralah kamu kepadanya dengan tapak hati kamu, dengan tapak takwa dan tauhid kamu, ma'rifat dan kewarakan kamu yang tinggi, kezuhudan kamu di dunia, di akhirat, dan di dalam sesuatu selain daripada yang berkaitan secara langsung dengan Tuhanmu." Inilah kesibukan kaum itu. Mereka sudah bertekad untuk memperbaiki semua makhluk di bumi. Tekad dan cita-cita mereka itu meliputi langit dan bumi, meliputi arash dan bintang-bintang seroja. Wahai hamba, jauhkanlah daripadamu nafsu dan hawamu. Jadikanlah ia laksana bumi yang berada di bawah tapak kaki manusia, atau laksana debu di tangan-tangan mereka. Sesungguhnya Allah yang Maha Hak mengeluarkan yang hidup daripada yang mati, dan mengeluarkan yang mati daripada yang hidup, dengan pengertian bahawa Dia telah mengeluarkan Ibrahim alaihissalam dari kedua-dua orang tua baginda yang mati dalam kekufuran. Orang mukmin adalah makhluk yang hidup, sedangkan orang kafir adalah makhluk yang mati. Orang yang mengesahkan Allah itu adalah orang yang hidup, dan orang yang mempersekutukannya adalah orang yang mati. Inilah sebabnya Allah berfirman yang berbunyi, Awwalu man mata min khalqi iblis. Yang mula-mula sekali mati dari kalangan makhluk-makhlukku ialah iblis. Iblis itu durhaka kepada Allah, dan ia mati kerana kederhakaannya itu. Ketika ini adalah akhir zaman. Telah nyata sekali kemunafikan dan kedustaan. Janganlah kamu duduk bersama orang-orang munafik, pendusta, pengikut darjat. Celakalah kamu, wahai jiwa orang yang munafik, kafir, zalim dan musyrik. Bagaimana kamu boleh duduk bersama jiwa kotor seperti itu? Oleh itu perangilah mereka, dan jangan engkau bersahabat dengan mereka. Namun jangan pula kamu jauhi mereka sejauh-jauhnya. Penjarakan mereka dan berikan hak mereka yang bersifat asasi. Tundukkanlah mereka dengan kesungguhan dan ketekunan. Manakala hawa nafsu pula, hendaklah engkau yang mengendalikannya. Jangan sampai dia yang mengendalikan kamu. Nafsu itu tidak ubahnya bagaikan anak kecil yang belum mempunyai akal. Bagaimana engkau mesti belajar daripada seorang kanak-kanak
dan menerima sesuatu daripadanya. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sambung lagi muzakarah pengajian kitab Futhur Rabbani pada muka surat 10, paragraf paling bawah. Mudah-mudahan kitab ini karya Syekhuna wa Mursyiduna Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala dapat membimbing kita, menuntun kita melalui satu proses besar, yaitu membina hubungan yang betul, yang benar, yang baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang diperkatakan pada kitab ini, diperbincangkan pada kitab ini, merupakan bahagian-bahagian daripada tuntunan bimbingan Syekhuna wa Mursyiduna Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan barakahnya melimpahi kita. Amin ya rabbal alamin. Dan malam ini kita sambung kata musannif rahimahullah ta'ala. Hancurnya kebanyakan manusia kerana mereka sentiasa melakukan kesalahan dan kemaksiatan. Hancurnya, ai rosaknya, ai musnahnya, kan? Hancurnya, ai rosaknya, ai musnahnya, dan apa yang rosak, apa yang musnah itu hubungan. Jadi boleh saja kita sebut hancurnya, ai rosaknya, ai musnahnya hubungan kebanyakan manusia, yakni dengan Allah, ai dengan Allah. Kebanyakan manusia ai dengan Allah, kerana mereka sentiasa melakukan kesalahan dan kemaksiatan. Nah, di sana bermaksud kesalahan dan kemaksiatan itu menjadi punca kepada rosaknya, musnahnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesalahannya, kesalahan, bukan kesilapan. Kesalahan lain, kesilapan itu lain. Nah, kesilapan bertolak dengan tidak sengaja, tapi kesalahan bertolak dengan sengaja. Jadi kalau dia tidak sengaja, memang dia tidak tahu semua, itu bilang kesilapan. Tapi kalau dia tahu, ya kan, kita bilang kesalahan. Jadi boleh diulang, hancurnya, ai rosaknya, musnahnya kebanyakan manusia, yakni dalam hubungan dengan Allah, kerana mereka sentiasa melakukan kesalahan dan kemaksiatan. Nah, mesej ini untuk memperingatkan kita, jangan terlalu banyak kesalahan, jangan terlalu banyak kemaksiatan, melainkan perkara yang kita tidak sengaja. Nah, di sana kita belajar sudah dasarnya. Dasarnya kita belajar sudah. Ada kesalahan yang disengajakan dan ada kesalahan yang tidak disengajakan. Itu kan? Belajar sudah dasarnya. Dan jelas bahawa kesalahan dan kemaksiatan itu menjadi punca hancurnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan sepanjang perjalanan hidup kita, tidak kira berapa tahun pun umur kita, pada keseluruhannya adalah membina hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kamu orang mungkin 15 tahun, mungkin 16 tahun, mungkin 17 tahun, masih muda. Nah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu dibina bukan ketika berumur 40, bukan ketika berumur 50. Nah, dari sekarang, dengan berdasarkan kepada uswatun hasanah kita, nah baginda Nabi SAW, nah dia melalui proses yang sama sebagai manusia, hubungan dengan Allah dibina sejak beliau masih kecil. Kan? Nah, ini terkait dengan apa? Ini terkait dengan syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Kan? Syariatnya dibina sejak beliau kecil.
Tarikatnya dibina sejak beliau masih kecil. Hakikatnya dicapai sejak beliau masih kecil. Ma'rifatnya juga dicapai sejak beliau masih kecil. Nah, pada hakikatnya kita juga sama. Gitu kan? Nah, kira-kira 15 tahun berlalu. Betul sudah syariatnya. Betul sudah tarikatnya. Betul sudahkah hakikatnya? Betul sudahkah ma'rifatmu? Nah, itu perlu ditanya. Paham tak? Jadi kalau sekarang kita 20 tahun sudah berlalu. Betul sudahkah semua itu? Nah, perlu ditanya. Nah, betul itu diukur dengan apa? Betul itu diukur dengan maksud yang telah kita jelaskan. Syariat itu adalah iman, Islam, ihsan. Betul sudahkah iman, Islam, ihsan kita? Nah, itu perlu ditanya. Betul kan? Betul sudahkah tarekat itu diukur dengan jasmaniah dan rohaniyah? Betul sudahkah jasmaniah dan rohaniyah kita? Nah, itu perlu ditanya. Jelas. Hakikat itu diukur dengan bagaimana perasaan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ukur bagaimana perasaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap agama, terhadap diri. Nah, itu perlu diukur. Dan ma'rifat itu adalah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanya diri kita, ma'rifat sudahkah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jelas kan? Nah, jadi seandainya itu tidak berlaku, nah, kita sebenarnya hampir saja kepada kehancuran, hampir saja kepada kemusnahan, hampir saja kepada kerosakan, sama ada kita sedar ataupun kita tidak sedar. Nah, itu hakikat yang kita perlu terima, hakikat yang kita perlu telan. Kenapa? Karena di sana berlaku kesalahan, berlaku kemaksiatan dan sebagainya tanpa kita merasakan bersalah. Itu puncanya. Berlaku kesalahan, berbagai-bagai kesalahan. Nah, kita tetap tidak rasa bersalah. Berlaku berbagai-bagai kemaksiatan. Nah, tetap saja kita tidak rasa bersalah. Kenapa? Maka jawabannya jelas sudah tadi. Karena iman, Islam, ihsan mewakili syariat kita masih lagi kelam kabur. Karena tarik kita, rohaniah dan jasmaniah kita masih kelam kabur. Gitu kan? Dan jasmaniah kita berniqab semua. Tapi rohaniah kita belum tentu. Kan? Jasmaniah kita berserban semua, berridak semua. Rohaniah kita belum tentu. Itu perlu diukur. Paham tak? Demikian juga hakikat dan ma'rifat kita. Ini jelas sudah maksudnya. Hancurnya, nah, musnah, rosak hubungan kebanyakan manusia dengan Allah. Karena mereka sentiasa melakukan kesalahan dan kemaksiatan. Adapun puncak kesalahan dan kemaksiatan itu adalah kerana 4 perkara yang kita bilang tadi tidak sempurna. Tidak sempurna syariatnya, tidak sempurna tarikatnya, tidak sempurna hakikatnya, dan tidak sempurna ma'rifatnya. Sampai-sampai terjun dia dalam maksiat, masih rasa tidak maksiat lagi. Masih rasa okey saja, dan sebagainya. Okey. Hancurnya orang-orang zuhud sama saja maknanya musnah, rosak, binasa. Orang-orang zuhud, maksud orang-orang zuhud di situ sama saja. Zuhud artinya memadai dengan apa yang ada, mencukupi dengan apa yang ada. Yang lawan kepada zuhud itu adalah tidak tamak dengan dunia, tidak rakus dengan dunia, sampai-sampai berlaku kezaliman di sana. Dan manusia kadang-kadang rakus saja dia dengan dunia. Kerana kerakusan itu terjadi kezaliman sudah. Menipu, menindas, memeras dan sebagainya. Ya? Hancurnya orang-orang zuhud adalah kerana mereka mempunyai keinginan untuk bersenang-senang dengan memperturutkan kehendak syahwat. Hancurnya orang zuhud berarti zuhud, hancurnya zuhud kita. Hancurnya sifat zuhud, nah boleh saja dimaknakan begitu.
Ya kan? Adalah kerana mereka mempunyai keinginan. Kuat keinginan. Mereka mempunyai kuat keinginan untuk bersenang-senang, Nah, termasuk bersenang-senang itu bermewah-mewah dengan memperturutkan kehendak syahwat. Dengan memperturutkan mengikut kehendak syahwat. Nah, lazimnya begitu. Memperturutkan kehendak syahwat. Kenapa mau pakai begini? Nanti awet tengok. Ya kan? Nah, itu syahwat. Kan? Syahwat itu terkait dengan naluri kepada seseorang yang bertentangan jantina. Faham tak? Nah, kalau semua lelaki saja tidak ada masalah, bakal mau pakai serban, betul kan? Nah, kerana di sana ada perempuan, di sana ada itu, ada ini. Jadi kau mau pakai serban pun kau fikir 13 kali. Mungkin 30 kali, kan? Nampak perempuan lalu saja selisih, kau buang kopiah, kau buang serban dalam bakul. Itu syahwat. Faham tak? Nah, ini terjadi pada kamu orang, Mbak. Macam mana Walid tahu? Nah, Walid dulu muda dari kamu orang, serupa saja. Aku belajar dari situ. Kan? Tinggal lagi Walid tidak buang, lagi besar serbanku. Iya, betul. Betul Banjung, kau senyum-senyum saja. Kau tanya Bapak Cik Jafar, serbanku besar mana dulu? Nah, kopi aku tinggi mana dulu? Sekarang kamu orang tengok kecil saja kopi aku. Serbanku pun kecil saja. Faham tak? Nah, rusak zuhud kita di sana. Yang sepatutnya kita zuhud saja. Nah, rusak. Nah, kiaskan kepada hal-hal yang lain lebih besar. Sama saja perempuan. Sama saja. Kalau pakaian itu kuyak sikit-sikit, kau jahit-jahit, tampung-tampung saja, apa masalah? Oh, tidak boleh sudah. Oh, yang baru sudah. Begitu. Nah, rusak zuhud. Kalau terkait di sana, kenapa kau sampai begitu? Perlu tukar yang baru, kenapa? Nanti kalau Anjung nampak macam mana? Nanti kalau Bang Jul nampak macam mana? Nanti kalau Rantau nampak macam mana? Nah, itu yang dipikirkan. Kan? Betul kan? Kebanyakannya kerusakan zuhud kita, yang sepatutnya kita zuhud saja, kerusakannya adalah kerana mengikut kehendak syahwat itu. Kebanyakan. Demikian juga mau kelihatan cantik semua, sentiasa mau kelihatan cantik. Nah, itu juga terbahagian daripada syahwat. Mau kelihatan cantik pada semua orang misalnya. Kan? Itu bahagian daripada syahwat. Padahal mau cantik pada semua orang macam mana? Macam lotung saja. Sini biru. Kan? Sini purple. Sini merah. Macam lotung saja. Tahu tak lotung? Tidak tahu? Lotung apa bahasa ada lotung? Orang Sabah panggil apa lotung? Sejenis monyet, tapi warnanya hitam. Tahu tak? Ada kan? Dia warnanya hitam, bulunya hitam, semua hitam, tapi dia punya kening ini putih, sini putih. Kan? Itu lotung. Kan? Jadi apa? Tidak perlu. Nah, perhatikannya, kenyataan Fadil Syekhuna wa Mursyiduna ini seperti sesuatu yang kita perlu perhatikan. Jadi zuhud kita mungkin saja rusak di situ karena kepentingan syahwat kita kebanyakan. Ya.
Nah, sebab itu anjung mau jumpa orang perempuan kau pakai serban besar. Itu caranya, menjaga zuhudmu supaya tidak rusak. Nah, kalau kau pakai serban besar pun dia suka, itu adalah seorang perempuan yang bagus. Paham tak? Nah, jika kau serban besar, dia tidak suka, nah itu sebenarnya dia perempuan yang rusak juga, Pak. Zuhudnya. Paham tak? Paham tak? Sama saja lelaki. Kalau kamu orang berniqab begini, nah dalamnya pakai baju buruk saja, luarnya tutup dengan hitam, jadi niqab. Suka saja dia, maka itu seorang lelaki yang sangat bagus. Paham tak? Nah, dibilang kau ni macam ini, macam hantu kum-kum saja. Kan? Nah, itu seorang lelaki yang tidak bagus. Paham tak? Tidak kira dia Bashir Ahmad kah, dia Jamal Patongkul kah, mereka adalah lelaki-lelaki yang tidak bagus. Kenapa? Karena zuhud itu perlu ada pada setiap manusia. Tanpa sifat zuhud itu, manusia akan melampau-lampau. Sama ada keperluan maupun bukan keperluan hidupnya. Mereka akan melampau-lampau. Paham tak? Zuhud itu yang menyebabkan manusia memadai saja. Nah itu zuhud. Jelas ya? Hancurnya para wali abdal, hancurnya, ay rusaknya, ay musnahnya para wali abdal. Nah, kita belajar sudah kan wali abdal. Dalam Futhul Ghaib kita belajar sudah. Wali abdal adalah orang-orang yang bagus hubungannya dengan Allah, baik hubungannya dengan Allah, dan hilang sudah daripada akal dan hatinya, daripada rohaniahnya, tujuan-tujuan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, hilang sudah tujuan itu karena ini yang sifatnya bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hilang sudah. Semuanya lillahi rabbil alamin, lillahi rabbil alamin, lillahi rabbil alamin. Gitu kan? Nah, itu. Jadi katanya wali abdal itu pun, abdaliyat itu pun boleh hancur, boleh musnah, boleh rusak juga. Kenapa? Adalah karena lintasan fikiran ketika mereka dalam khalwatnya. Karena mereka mengikut lintasan-lintasan fikiran ketika dalam khalwat mereka. Khalwat artinya bersunyian. Nah, dalam bersunyian dengan Allah, nah mereka lebih cenderung mengikut fikiran mereka. Dalam arti kata yang lain berkhayal. Paham tak? Mengikut fikiran, kerana lintasan fikiran, ai berkhayal. Nah, sebab itu kita ketika berzikir jangan berkhayal. Pusatkan. Kalau subhanallah, 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 pusatkan. Jelas tak? Kalau alhamdulillah, 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 pusatkan. Kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, pusatkan. Bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, simat. Kepala apa simat saja. Simat sudah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Fikiran kau ada di kolam kecil sudah. Ha? Keke kah, tawau kah, sandakan kah, manakah? Nah, itu salah. Itu di peringkat kita. Nah, peringkat orang-orang abdal itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Paham tak? Dia boleh merosakkan apa? Dia boleh merosakkan yang kita bilang tadi, kecenderungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun lillahi rabbil alamin, apapun lillahi rabbil, dia boleh merosakkan itu. Paham tak? Nah, kau datang dari Sabah ke sini, lillahi rabbil alamin mau belajar. Sampai di sini kecenderunganmu berubah sudah. Ada yang mau menikah, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasul fa hijratuhu ilallah fa hijratuhu ilad dunya nu'tihi minha aw imra'atin yankihuha. Nah, selesai sudah. Ya kan? Nah, di situ. Jadi tujuan itu berubah. Nah, kita belajar dalam hal dasar, tujuan itu sangat penting. Ya kan? Tujuan itu sangat penting. Matlamat itu sangat penting. Matlamatnya betul akan membetulkan proses. Nah, itu kita belajar.
Kalau matlamat kau mau buat bahulu, nah proses buat bahulu baru betul. Itu kan? Kalau matlamat kau mau buat kue, apa kuenya? Ini prosesnya betul. Tapi kau tiada matlamat, mau buat apa ya? Mau buat kue apa ya? Matlamat tiada. Nah prosesnya tidak mungkin betul. Datang tepung, telur tiada. Datang telur itu tiada. Nah prosesnya tidak betul. Betul kan? Nah kau ada matlamat sudah, mau buat kue bahulu. Jadi apa yang perlu ada dalam bahulu? Prosesnya. Nah kau susun saja. Betul kan? Nah sama saja dalam kehidupan kita. Matlamat atau tujuan itu perlu betul. Nah kemudian kau perbetulkan prosesnya. Kita sudah ringkaskan dalam dasar. Prosesnya ada 4 saja. Ilmu, sadar diri, Allah terima diri, dan sempurna hubungan dengan Allah SWT. Itu kita jadikan dia sebagai dasar pemahaman. Jelas kan? Nah, begitu. Jadi apakah yang merosakkan matlamat atau tujuan seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala dalam hidup di dunia ini, dalam kehidupan ini? Maka jawabannya, yang merosakkan itu adalah lintasan fikiran. Dan kita bilang tadi, lintasan fikiran artinya apa? Khayalan. Jadi kita perlu keluar daripada hakikat khayalan. Jangan berkhayal. Ketika kau mengatakan subhanallah, itu adalah hakikat, bukan khayal. Yang berkhayal itu akalmu. Ya kan? Dan Allah Subhanahu wa taala hakikatnya adalah maha suci dia, maha sempurna dia. Gitu kan? Nah, kenapa kau perlu berkhayal? Subhanallah, subhanallah, mula-mula betul, Pak. 11 sudah, 12 sudah, subhanallah, mau habis 100 saja. Nah, Sungai Petani dia pergi, Airport Penang dia pergi, KK dia sampai, Sarawak pun dia pergi juga, Pak. Sempat menziarahi tunang-tunangnya gitu. Nah, habis 100. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang pertama itu betul, yang kedua itu betul. Nah, selanjutnya khayal saja yang lain-lain. Padahal subhanallah itu hakikat. Alhamdulillah itu hakikat. Allahu Akbar itu hakikat. Kamu orang fahamkah hakikat? Nah, sebutanmu Allah Maha Besar, dan memang pada hakikatnya Allah Maha Besar. Betul kan? Nah, begitu. Sepatutnya mempengaruhi perasaanmu. Bukan khayalan itu yang mempengaruhinya. Paham kan? Nah, begitu. Jadi itu maksudnya. Bukan kita. Para wali abdal. Wali abdal itu adalah wali yang paling asas. Orang yang sempurna hubungan dengan Allah paling asas. Mereka pun boleh hancur, boleh rosak. Jelas kan? Apalagi kita yang bukan wali. Jul? Apalagi kita yang jauh dengan perspektif wali. Jadi kita lebih senang, lebih mudah hancur, rosak. Gitu kan? Apabila dalam khalwat kita. Nah, khalwat itu termasuk kita bersunyian. Kita bilang bersunyian itu kan. Nah, kau berzikir subhanallah, subhanallah. Dengan penuh kesunyian. Dalam khalwatmu, kau terlibat dengan lintasan fikiran yang salah. Ini diajar secara langsung dalam ilmu tariqah. Cara berzikir. Supaya zikir kita itu memberi manfaat kepada kita. Nah, antaranya, apapun lintasan kau perlu abaikan. Kau perlu nafikan. Dan kau perlu fokus kepada hakikat apa yang kau sebutkan. Nah, itu. Dan hancurnya para siddiqin. Nah, siddiqin pun boleh hancur juga. Hancurnya para siddiqin. Itu tingkat paling tinggi sudah. Hancurnya, musnahnya para siddiqin. Yakni orang-orang yang jujur dan benar. Itu dimaknakan. Siddiqin dimaknakan dengan orang-orang yang jujur dan benar. Dengan Allah, dengan agama, dan dengan diri. Jadi bagaimana kehancuran mereka, kemusnahan mereka, kerosakan mereka?
adalah sesuatu yang bersifat sementara. Bilangnya kehancuran. Semua ini yang kita bilang dari awal sampai ke sini, semua ini kadang-kadang bersifat sementara. Maksud bersifat sementara di situ adalah Allah mengujinya. Boleh jadi dia tersalah, tersilap, tersasul dan sebagainya. Nah, nanti dia dapat patah balik, dapat kembali. Jelas kan? Nah, begitu. Jadi sebab itu sangat mustahak. Kita baca sudah dalam paragraf sebelum kita sambung paragraf tadi. Sangat mustahak, perhatikan, kamu adalah orang yang sangat memerlukan hal ini bersamamu di dalam khalwatmu. Paragraf itu, wahai hamba, paragraf itu. Nah, yang kita baca ini rentetan dari sana. Sebab itu kita perlu, sangat perlu khalwat, bersunyi dengan Allah. 3 perkara yang kita perlu di sana. Apa? 2 perkara kan? 3 perkara. Pertama kewarakan, kedua pengawasan. 2 hal itu sangat perlu. Nah, kenapa kita perlu? Nah, ini supaya tidak berlaku kepada kita kehancuran, kebinasaan, kerosakan dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kerana itu kita perlu. Nah, yang terbaik kita jalan terus kan? Naik saja makam kita. Yang terbaik. Nah, dalam perjalanan mau naik saja itu, nah ada unsur-unsur, elemen-elemen yang boleh merusakkannya. Nah, itu yang kita bincangin. Jadi katanya semua itu bersifat sementara. Kenapa bersifat sementara? Nah, karena kita sudah berjalan di posisi-posisi Allah terima diri kita saja. Gitu kan? Kita sudah berjalan di posisi-posisi Allah terima diri kita. Allah menerima diri kita. Kita bukan di posisi bawah daripada itu. Jelas kan? Adapun posisi bawah daripada itu, nah, lagi-lagi bahaya. Lagi besar bahaya. Mereka selalu disibukkan untuk selalu menjaga dan memelihara hatinya. Nah, apa yang menyebabkan itu semua menjadi sementara? Yang kita bilang tadi, hancur zuhudnya, hancur melakukan kesalahan dan kemaksiatan, hancur sifat abdalnya dan sebagainya. Kenapa? Kenapa bersifat sementara? Kerana mereka selalu disibukkan untuk selalu menjaga dan memelihara hatinya. Mereka disibukkan. Siapa yang menyibukkan mereka? Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Orang-orang yang berjalan kepada Allah, yang sedar perjalanannya kepada Allah, yang mau bertemu Allah, yang mau Allah terima dirinya. Nah, apapun tafsirannya pada ayat surah Al-Kahfi ayat 110 kita baca, mereka selalu disibukkan untuk selalu menjaga dan memelihara hatinya, ruhaniyahnya. Nah, ini berarti kita pun kalau mau selamat dari kehancuran-kehancuran, kemusnahan-kemusnahan, kerusakan-kerusakan, nah, perlu menjaga dan memelihara ruhaniyah kita. Jangan biarkan. Nah, mau jaga macam mana kalau ruhaniyah pun kita tidak kenal? Nah, mau kenal itu mau buat macam mana, Mizi? Belajar, Jadi kalau kau mau kenal, kau nganga saja di simat itu, mau kenal apa? Paham tak? Nah, jadi kita dapat paham berapa ramai lagi manusia yang tidak kenal ruhaniyah. Dan secara ilmunya tidak kenal diri sendiri, gitu kan? Ya, kalau tidak kenal diri sendiri, macam mana kau mau perbetulkan diri sendiri? Itu bahaya. Okey. Mereka selalu disibukkan untuk selalu menjaga dan memelihara hatinya. Justru itu, apapun yang datang kepada mereka bersifat sementara. Kerana mereka adalah orang-orang yang tidur di pintu Maharaja. Kerana mereka, siapa mereka? Yang kita bilang tadi, yang mungkin hancur
mungkin berlaku begitu, berlaku begini. Orang-orang zuhudnya begini, orang-orang para walinya mungkin berlaku, ya kan, kesalahan-kesalahan begini. Nah, mereka adalah orang yang disibukkan. Nantinya Allah Subhanahu wa taala akan menyedarkan mereka. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang tidur di pintu maharaja. Ini ayat-ayat majaz. Seolah-olah mereka berada di pintu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita belajar sudah. Antara makna berada di pintu Allah itu ialah Allah terima diri kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak terima diri kita, tidak mungkin kita berada di pintunya. Nah, nantinya pintu itu disebut rahmat kah, disebut apa kah? Gitu kan? Nah, kalau tidak Allah Subhanahu wa taala menerima kita dan memberi rahmat kepada kita, kita pun tidak berada di sini, Pak. Kita berada di rumah, takut PKP, takut apa? Takut Covid. Nah, kita tengok TV saja. Solat maghrib pun kita tidak peduli, tengok TV saja. Makan, tengok TV, makan, betul kan? Mau sibuk pasar malam tutup sudah. Sekarang. Dalam arti kata yang lain, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak terima kita, nah kita pun tidak akan mempedulikan urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang terjadi. Nah, jadi sekarang kita mempedulikan urusan kita dengan Allah, apalagi terkait dengan ilmu. Nah, di sana menunjukkan apa? Di sana menunjukkan kita antara orang yang disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga dan memelihara rohaniah kita. Nah, begitu maksudnya. Paham enggak? Jadi jaga. Mereka berdiri dalam posisi mereka sebagai juru dakwah. Nah, itu. Mereka. Siapa yang tidur di pintu maharaja tadi? Siapa yang disibukkan hati mereka, yang disibukkan untuk selalu menjaga dan memelihara hati mereka? Siapa? Nah, para siddiqin, orang-orang siddiqin. Siapa? Orang-orang yang zuhud. Siapa? Kebanyakan manusia yang menghubungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada kesilapan dan kesalahan, nantinya Allah membantu mereka memperbetulkan kesilapan dan kesalahan itu. Nah, begitu. Berbanding ada orang yang melakukan kesalahan, nah hanyut terus. Ya kan? Sampai mati bawa dosa saja. Nah, berapa ramai orang yang mati dalam maksiat. Nah, itu kita bimbang. Kita takut itu kan? Jadi mereka berdiri dalam posisi mereka sebagai juru dakwah, bilangnya di situ. Antara sifat orang-orang yang kita bilang tadi, orang-orang zuhud, wali abdal dan sebagainya, antara sifat yang menunjukkan mereka berada di dalam penerimaan Allah, Allah terima diri mereka, adalah posisi mereka sebagai juru dakwah. Mereka menjadi penyampai risalah Nabi. Juru dakwah maksudnya penyampai risalah Nabi. Sebagian yang lain bilang penyampai kebenaran. Nah, begitu. Dakwah itu berarti menyampaikan. Juru itu berarti orang yang menyampaikan. Sampaikan apa? Sampaikan kebenaran, bilangnya begitu. Yang lain bilang sampaikan risalah Nabi. Yang kita bincang sudah, niabatan anin, tugas kita, tugas umat itu. Nah, itu sifat mereka. Jadi munasabah untuk Allah Subhanahu wa taala, selepas mereka melakukan kesilapan, Allah kembalikan mereka, ya kan? Munasabah begitu kan? Nah, daripada kau tersangkut dengan kesilapan, kau hanyut terus, Bang. Berapa ramai manusia yang hanyut saja. Ya kan? Nah, macam ini, dia melakukan kesilapan. Nah, hari ini dia sedar sudah. Masya Allah, alhamdulillah. Itu kan? Sahamnya pun naik sudah. Oke. Yang mengajak manusia kepada mengenal Allah yang hak. Yang mengajak manusia kepada mengenal Allah yang hak. Ini tidak perlu diterjemahkan, tidak perlu ditafsirkan pun. Cuma boleh sebut saja. Itu adalah orang-orang yang Allah menerima dirinya. Sifatnya begitu. Ya kan?
yang mengajak, nah mungkin mengajak itu membimbing, kan? Mengajak, membimbing, menuntun manusia kepada mengenal Allah yang hak. Nah, siapa yang akan buat kerja-kerja ini semua? Nah, mereka itu adalah orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Posisinya adalah Allah terima diri. Nah, tidak mungkin orang-orang yang Allah tidak terima dirinya akan melakukan hal ini. Jelas kan? Tiada henti-hentinya mereka membujuk hati mereka. Nah, orang-orang ini tiada henti-hentinya mereka membujuk hati mereka. Membujuk ai memujuk. Sentiasa pujuk hati bah, bukan tidak teringin bah. Nah, kalau kita lelaki bukan tidak teringin tengok orang itu bah, teringin juga bah, besar punggungnya. Keram saja. Kan teringin bah. Tapi pujuk hati jangan bah, jangan wahai diri, jangan nanti Allah murka bah, masuk neraka kau jangan, lari ke lain. Begitu kan misi kan? Betul kan Jo? Kau senyum-senyum saja boleh cakap. Jadi hakikatnya yang namanya manusia itu sama saja. Kelebihannya adalah orang-orang yang berhubungan baik dengan Allah, orang-orang yang Allah SWT terima dirinya, dan nanti dia berjaya membawa hatinya kepada kebaikan. Kebaikan itu semua bermula di hati kan, kemudian baru berlaku pada anggota badan. Dasarnya adalah apa yang ada di dalam rohaniahmu akan dijelmakan kepada jasmaniahmu. Nah, itu dasarnya. Betul. Nah, bayangkan kita berjaya memujuk hati kita, jangan buat itu, jangan buat ini, walaupun kita teringin, bergegar saja kita punya jantung, begini, gitu kan? Nah, kita berjaya memujuk, jadi kita pun tidak pandang, pikir ke lain saja. Nah, contohnya begitu. Paham kan? Sama saja orang perempuan pun serupa saja. Intai-intai saja. Kalau ada orang lelaki-lelaki itu dia intai-intai saja. Misalnya, bukan kamu orang, dicerita orang perempuan lain. Rohingya saja. Jadi pujuk hati, jangan. Nanti ada lintasan-lintasan buruk di hati kita. Ya Allah, jangan. Aku ni seorang wanita, aku perlu menjaga auratku, aku perlu menjaga. Nah begitu kan? Caranya begitu. Paham tak? Tiada henti-hentinya mereka memujuk hati mereka. Antara lain adalah dengan berkata. Itu bentuk pujukan hati. Wahai hati. Pernahkah kita pujuk hati kita begitu? Tapi jarang kita sebut begitu kan. Wahai hati. Sila dengar apa ini Fas ni cakap seorang-seorang ni. Nah paling tidak kita bersuara secara tidak bersuara. Begitu kan? Wahai hati. Wahai ruh, kalimat-kalimat ini sebenarnya dilafazkan oleh orang-orang saleh sebenarnya. Kita saja kurang melafazkan. Wahai diri, ya kan? Wahai diri, kenapa kau masih cinta kepada kemunafikan misalnya? Itu adalah lafaz yang dilafazkan oleh Hasan Al-Basri, Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Nah, dia berbahasa apa? Perkataannya itu diriwayatkan oleh muridnya. Nama Syu'ban Syaibani meriwayatkan apa yang gurunya cakap sorang-sorang. Nah, antara yang dia riwayatkan bahwa Imam Hasan Basri pernah bercakap sorang-sorang. Nah, itu perkataannya. Wahai diri, kenapa kau masih cenderung kepada kemunafikan? Sedangkan kemunafikan itu akan dibinasakan oleh Allah, bilang pada dirinya sendiri. Nah, kita kurang begitu kan? Nah, kalau kita macam mana tu? Kita kurang berbisik, membujuk diri kita begitu. Biasanya macam mana kita? Aku cantik juga kan? Tengok cermin. Cantik juga aku kan? Handsome juga kan? Itu saja kita. Nah, berarti kau bukan membujuk hatimu. Kau memuji dirimu sendiri. Nah, itu sifat pertentangannya. Nah, memuji diri sendiri itu lebih cenderung kepada perasaan. Betul kan? Perasaan itu apa, Misi? Perasaan itu apa? Perasaan itu adalah rasa dan perasaan yang salah
Nah, kau cari bah di mana betulnya perasaan. Semuanya salah saja. Salah aku bilang aku handsome? Salah bah. Kenapa? Kau sebenarnya tidak handsome. Betul kan? Paham enggak? Nah, gitu. Karena orang handsome, ini contoh saja ya. Karena orang handsome, nah dia tidak perlu pikir aku handsome atau tidak. Betul kan, Jul? Nah, jadi kau pikir aku handsome atau tidak. Nah, itu sebenarnya kau tidak handsome. Nah, sama saja dengan cantik. Kau selalu pikir, cantik, aku cantik, aku cantik. Sebenarnya kau tidak cantik. Karena orang cantik, dia tidak pernah memikirkan. Dia pikir hal lain. Paham enggak? Wahai hati, nah kita belajar dari sekarang lah, bercakap-cakap dengan hati kita sendiri. Rasulullah SAW mengajarkan kepada Sayyidina Umar, pelit ajar sudah kamu orang. Apa itu? Soalan fitrah. Perhatikan, ya. Pernah dengar gak soalan fitrah? Ada berapa soalan fitrah? Ada 3 soalan fitrah. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada Sayyidina Umar soalan fitrah itu. Yang jika kau berbisik-bisik dengan hatimu, dengan dirimu, nah mudah-mudahan kau mendapat kelepasan daripada neraka Allah SWT. Nah, hadis ini terlafaz ketika takhrijnya, ketika Sayyidina Umar berduduk di atas batu dalam keadaan yang apa itu bilangnya, bersedih-sedih begitu, kan? Tiba-tiba Rasulullah SAW lewati dia tengok-tengok Nabi SAW, dia turun dari batu. Bilang, Rasulullah, kau sedang buat apa wahai Umar? Katanya, aku sedang memikirkan neraka mana nanti tempatku. Nah, neraka mana nanti tempat, gitu yang dia fikirkan. Dia tidak fikir, handsome ke tidak aku ini, cantik ke tidak aku ini, siapa yang mau dengan aku ini, tidak fikir loh. Yang dia fikir, neraka mana nanti tempatku. Lalu baginda Nabi SAW menjawab, maukah aku tunjukkan kepadamu, aku ceritakan kepadamu sesuatu yang akan menyelamatkanmu daripada apa yang kau bimbangi? Maka jawab Umar, ya wahai Rasulullah, bahkan aku mau mendengar. Maka sabda baginda Nabi SAW, kau berbisik-bisik dengan dirimu. Pertama, bagaimana kejadiannya? Yang kedua, untuk apa kau dijadikan? Yang ketiga, kemana kesudahanmu? Nah, bilang Nabi dalam bahasa yang kita buat pencerahan, bisik-bisikkan dengan dirimu sendiri. Nah, berarti kau berbisik dengan hatimu. Soalan-soalan, 3 soalan itu. Kejadianmu, nah ini akan menunjukkan kepadamu bahwa kau adalah insan yang lemah, yang perlu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu sombong sebagainya. Nah, soalan kedua, nah kau tahu bertanggung jawabmu dalam hidup ini. Bukan semata-mata makan, minum, tidur. Makan, minum, tidur. Makan, minum, tidur. Ada lagi apa? Mandi. Makan, minum, tidur, mandi. Makan, minum, tidur, mandi. Bukan semata-mata itu. Ada lagi. Apa? Liya'budun. Kau perlu beribadah kepada Allah SWT. Nah, itu jawapan kedua. Kau pikirkan, kau bisik-bisikkan dirimu dengan soalan yang ketiga. Nah, kemana kesudahan? Nah, maka jawabannya, aku akan menghadapi kematian sama saja seperti orang lain. Dan kematian itu sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah boleh menghidupkan, Allah boleh mematikan, maka Allah Subhanahu wa taala itu juga boleh menghidupkan semula dengan satu kehidupan yang kekal lagi abadi, namanya akhirat. Gitu kan? Maka bilang Sayyidina Umar, mudah-mudahan ia menjadi ilmu bagiku. Nah, jadi itu soalan fitrah. Sepatutnya itu yang selalu kita tanya, kita bisik-bisikkan, kita sembang-sembang dengan diri kita. Paham kan? Sila, macam sila, selalu saja dia simbang-simbang dengan diri dia. Ya Allah, kalau mematikan aku, ya Allah, matikanlah aku dalam iman, Islam dan ihsan. Itu kan sila kan? Kau bisik begitu kan? Tiadakah? Masya Allah. Nah, mulai yang sekarang bisik-bisik kan begitu selalu. Wahai ruh, nah ini juga ayatnya. Wahai ruh, ada para ahlillah membahasakan begini, sembang saja dia dengan dirinya. Wahai ruhku, wahai ruh, dan seterusnya.
Nah, ada yang lain, dalam konteks yang lain, wahai manusia, wahai jin, wahai orang-orang yang berharap kepada Maharaja, yakni Allah, Allah Subhanahu wa taala. Maharaja. Jadi boleh ajar sudah kan? Istilah maha. Nah, jelaskan sedikit apa istilah maha rantau. Nah, perkataan maha itu disebut maha pengasih, maha penyayang, maha. Apa maha? Tiada perbandingan, tiada bandingan, tiada persamaan, gitu kan? Nah itu. Jadi Maharaja berarti tidak ada bandingan dengan dia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Marilah, kata Syekh, marilah kita ketuk pintu Maharaja. Ayat ini sangat majas. Kita ketuk pintu Maharaja untuk apa? Untuk Maharaja itu terima diri kita. Itu prosesnya kan? Marilah kita ketuk pintu Maharaja agar Maharaja itu terima kedatangan kita. Nah, kita datang sudah kepada Allah. Jadi kita harap dia terima kita. Begitu. Bersegeralah kamu kepadanya, ai Allah. Bersegeralah. Jangan ditangguh-tangguh. Jangan dibiar-biar begitu. Bersegera. Nah, sekarang kita perlu mulakan perjalanan kita kepada Allah. Pintunya kita tidak tahu bila. Apa pintunya? Kematian. Nah, kematian kita tidak tahu bila. Esok, lusa, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, kita tidak tahu. Pintunya kita tidak tahu. Tetapi bersegeralah kamu kepadanya. Bersegera kita kepada Allah. Supaya apa? Supaya Allah terima diri kita. Nah, jangan dibiar. Nanti mau mati sudah kau. Allah belum terima. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak terima diri kita, mana mungkin Allah menerima amalan kita? Kan? Itu fakta ilmunya. Kalau orang tidak terima kita, macam mana dia mau kasih jadi menantu? Peringatan khas untuk Anjung. Untuk anakku yang namanya Anjung. Jadi biar orang terima kita dulu, Anjung. Macam Mizi lain. Mizi sudah ada mertua, walaupun belum jadi menantu. Lain dia. Okey. Bersegeralah kamu kepadanya, ai Allah, dengan tapak hati kamu. Dengan apa mau bersegera? Dengan, bilang di sini, tapak hati kamu. Nah, tapak itu mungkin istilah terjemahan saja, kan? Terjemahan. Hakikatnya dengan hati kamu, ai ruhaniyahmu. Jadi bersegera itu dengan apa? Bersegera dengan hati. Hati itu apa? Hati itu apa? Belajar sudah kan? Lina, hati itu apa? Tidak belajar lagi kah? Belajar ke sudah? Belum belajar lagi. Nah, oleh tanya kau belajar kah? Belum. Belajar sudah? Nah, kalau belajar sudah apa? Hati itu adalah rasa dan perasaan. Nah, berarti bersegeralah kepadanya dengan tapak hati kamu, dengan rasa dan perasaanmu. Nah, jangan kau tidak punya rasa dengan Allah. Daripada kau punya rasa dan perasaan dengan Allah, akan menyebabkan kau punya rasa dan perasaan dengan agama.
Dan nantinya akan menyebabkan kau punya rasa dan perasaan dengan dirimu sendiri. Nah, hari ini orang heboh-heboh bercakap tentang love, I love myself. Sedang promosikan konsep I love myself. Sebab terlalu banyak orang bunuh diri sekarang, terjun sana, terjun sini. Ini hari minum racun, minum racun. Dua orang minum racun. Ini hari, kemarin kan ini hari. Lupa sudah. Nah, banyak orang mau bunuh diri sudah sana sini. Jadi sekarang dia orang mau mempromosikan I love myself. Saya cinta diri saya. Nah, padahal agama kita sudah mengajarkan ini sejak daripada, bahkan boleh kita sebut sejak daripada Nabi Allah Adam alaihissalam sudah mengajarkan. Nah, kerana tidak belajar, kerana tidak tahu, sampai-sampai sekarang mau memulakan kempen itu I love myself pula. Faham tak? Nah, semua ini terjadi berdasarkan kepada rentetan-rentetan yang kita bilang tadi. Jelas? Nah, ada Allah dalam rasa dan perasaanmu. Nantinya ada agama dalam rasa dan perasaanmu. Dan kemudiannya baru ada rasa dan perasaanmu terhadap dirimu sendiri. Baru kau tahu pentingnya dirimu. Maghrib perlu salat, nanti kau masuk neraka. Baru dia ada rasa. Faham tak? Ini maghrib dia tunggu saja di jalan sana. Duduk saja kedai kopi dan sebagainya. Betul kan? Nah, sebab kerana mereka tidak ada rasa dan perasaan terhadap diri mereka sendiri. Tidak ada rasa dan perasaan terhadap agama dan tidak ada rasa dan perasaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jelas kan? Nah. Sebab itu setengah orang bilang secara kesimpulan, kita menjadi baik sebab terikat rasa dan perasaan dengan Allah, terikat rasa dan perasaan dengan agama. Jika tidak, kita menjadi jahat. Faham tak juga? Jahat pun ada maknanya juga, banyak maknanya kan? Jahat, baik dalam jahat, jahat dalam baik. Nampak baik tapi jahat. Ini yang terjadi banyak. Kan? Nampak bagus saja. Tapi ada peluang dipicitnya punggung perempuan itu. Jul bilang Mizi. Aku mana tahu itu kamu orang. Dua orang saja yang tahu kan. Okey. Marilah kita ketuk pintu Maharaja. Pintu Majaz. Saya boleh bilang Majaz sudah tadi kiasannya. Dengan posisi proses yang kita bilang Allah terima diri kita itu. Nah, marilah kita bersegera supaya Allah terima diri kita. Seolahnya begitu. Bersegera kamu kepadanya dengan tapak hati kamu, rasa dan perasaanmu. Bukan jasmaniahmu saja bersegera, tapi rasa dan perasaanmu juga bersegera. Gitu. Dan dengan tapak takwa dan tauhid kamu. Rentetan daripada rasa dan perasaan itu dengan tapak takwa. Walaupun tidak tahu kenapa penterjemah ini menggunakan istilah tapak. Tapi mungkin menggambarkan satu ikatan. Tapak ini menggambarkan satu ikatan. Fundamental, satu ikatan yang kukuh. Contohnya dengan bersegeralah kamu kepadanya dengan tapak hati kamu. Nah, dengan kukuh, dengan hati yang kukuh, dengan tapak takwa yang kukuh, dan tauhid kamu, bagi tauhid yang kukuh. Nah, begitu maknanya mungkin. Sekira-kira tidak lari maknanya yang sebenar. Jadi kalau Walid pakai makna itu dengan tapak takwa, dengan takwa yang kukuh dan sebenar, dan tauhid kamu, tauhid yang kukuh dan sebenar. Nah, itu yang kita perlu bersegera kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah kalau mau bersegera itu macam mana? Nah, bina takwamu dengan kukuh melalui tauhidmu dengan kukuh. Nah, itu. Boleh katanya lagi, ma'rifat artinya kenal. Belajar sudah kita. Kenal apa? Kenal Allah Subhanahu wa taala.
Jangan kau sampai tidak kenal. Tahu sebut Allah, tapi kau tidak kenal. Mengenal dengan apa? Dengan tanda-tandanya, dengan sifat zat af'alnya dan tanda-tandanya. Bilang ayatillah, tanda-tanda Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kewarakan kamu yang tinggi, bilang. Dan kewarakan kamu yang tinggi, kewarakan. Artinya bersegera kita kepada Allah dengan bekalan-bekalan ini maksudnya. Kan? Hati, perasa dan perasaan kita, dengan takwa kita, dengan tauhid kita, dengan ma'rifat kita, dan kewarakan kamu yang tinggi, dan kewarakan kita. Warak itu apa? Siapa mau cerita? Bangkil, warak itu apa bangkil? Rasa takut berdosa. Boleh diterima. Warak itu adalah rasa takut berdosa. Boleh diterima. Tak ada lagi tafsiran-tafsiran, definisi-definisi warak. Jadi yang biasa, yang lazim disebut adalah warak itu adalah menjaga diri daripada perkara-perkara yang haram dan syubhat. Itu dibilang kewarakan. Jadi jaga saja dia. Haram dia sangat takut, syubhat pun dia takut. Ya kan? Jadi melihat perempuan yang tidak menutup aurat, dia tahu dia haram, maka dia sangat takut. Kadang-kadang orang perempuan ini pun dia tutup-tutup juga. Jadi kita tengok-tengok sikit-sikit boleh ikut. Syubhat itu. Nah, itu pun dia takut juga, kan? Nah, dan kewarakan kamu yang tinggi. Artinya rasa takut melakukan yang haram, terlibat dengan yang syubhat itu tinggi. Itu di antara bekalan kita mau bersegera kepada Allah. Apa lagi? Kezuhudan kamu di dunia. Nah, ini bekalannya. Kezuhudan kamu di dunia. Jadi kita perlu zuhud dengan dunia. Tidak tamak dengan dunia. Kenapa perlu zuhud? Kerana selama mana tidak ada zuhud dalam dirimu, kau akan zalim orang lain. Selama mana ada zalim kepada orang lain, makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, macam mana Allah mau terima kita? Nah itu. Ya kan? Tidak amanah itu berpunca daripada tidak zuhud. Di akhirat, baca ayat semula ya. Bersegeralah kamu kepadanya dengan tapak hati kamu, dengan tapak takwa dan tauhid kamu, ma'rifat dan kewarakan kamu yang tinggi. Kezuhudan kamu di dunia, di akhirat. Nah, itu koma kepada di akhirat. Jadi di dunia kamu perlu zuhud. Nah, itu sebagai bekalan. Di akhirat juga. Dan di dalam sesuatu selain daripada yang berkaitan secara langsung dengan Tuhanmu. Dan di dalam sesuatu, tidak kira di dalam sesuatu, artinya dalam hal apapun kau perlu zuhud. Dunia satu hal, akhirat satu hal. Nah, bilang zuhud dunia memadai dengan apa yang ada, mencukupi, syukur dan sebagainya. Memadai akhirat, zuhud akhirat bilang memadai dengan Allah. Tidak memikirkan syurga, tidak memikirkan nikmat-nikmatnya. Yang memadai dengan Allah itu bilang zuhud akhirat. Kan? Karena katanya, dan di dalam sesuatu selain daripada yang berkaitan. Di dalam sesuatu artinya dalam hal apapun kau zuhud. Makan kau zuhud, pakaian kau zuhud. Nah, semua hal kau zuhud. Ya kan? Secara langsung katanya, secara langsung dengan Tuhanmu. Nah, secara langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kau makan kerana Allah, di situ zuhud. Kau minum kerana Allah, nah di situ kau zuhud saja. Kau tidur kerana Allah, di situ kau zuhud, bah. Bukan kau tidur pagi, kau tidur petang, kau tidur tengah hari. Nah, itu tidur. Makil bilang tidur sebaiknya. Nah, itu bilang makil, bang. Itu ayat makil tu. Aku pinjam saja makil, boleh kan makil?
Allah. Jadi zuhud. Belajar berzuhud. Jadi mau buat apa Walid? Tiada kerja, belajar pun tiada ni, PKP ni, jadi ku tidur saja bah. Masya Allah. Tidak ada apa mau buat kan? Tiada apa. Mau buat apa? Nah, di situ kau sendiri lupa apa yang kau perlu buat. Faham kali nak? Nah, kau perlu buat apa? Nah, kalau kau perempuan tu, kami perlu masak Walid. Selain masak, kami perlu mandi Walid. Dan selain mandi, perlu berak juga Walid. Selain berak, perlu apa? Nah, mesti ada ruang-ruangnya kan? Nah, kami rihat-rihat saja di tengah itu, di padang bola itu, rihat-rihat saja. Nah, itu waktunya kau zikir. Maka sebab itu Walid dasarkan bahawa hidup itu dua perkara, zikir dan fikir, fikir dan zikir. Nah, begitu. Jelas kah? Baru tidak sia-sia bah hidup kita. Jadi kau duduk di ruang tamu, khayal-khayal begitu, pergi ke KK, jumpa Matt Black dari Afrika. Kau khayal-khayalkan semua. Buat apa? Faham tak? Nah, contoh saja, tidak ada kena-mengena dengan hidup maupun yang telah mati. Ya, Encik Dayana? Tidak ada kena-mengena yang hidup maupun yang telah mati. Okey? Inilah kesibukan kaum itu, bilangnya. Inilah kesibukan kaum itu. Siapa kaum itu? Nah, kita patah balik, lihat muka surat 10, paragraf kedua, terakhir itu, paragraf di bawah yang kedua sebelum kita baca yang tadi. Nah, itu, orang itu. Kan isim isyarah itu kan? Inilah kesibukan kaum itu. Itu adalah isim isyarah yang merujuk kepada jenis manusia yang pertama, apa disebut? Memerlukan apa? Kewarakan yang pertama. Yang kedua, pengawasan. Ada kan? Ada lagi tak? Dua saja kan? Dua saja sifatnya kan? Nah. Inilah kesibukan kaum itu. Kaum mana? Kaum yang menjaga kewarakan. Kaum yang menjaga, yang memerlukan pengawasan. Nah, kaum yang mencari itu dalam hidupnya. Mencari kewarakan, membina kewarakan, mencari pengawasan. Nah, kaum itu. Dan kesimpulannya kaum itu dibilang orang yang mau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pakai ayat itu, orang yang mau kepada Allah. Inilah kesibukan kaum itu, orang yang mau kepada Allah. Jadi istilah mau kepada Allah adalah istilah Al-Quran. Bukan istilah Walid, istilah Al-Quran, bukan istilah para ulama. Nah, Al-Quran yang bilang begitu. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Ditafsirkan oleh ulama tafsir dengan bertemu Allah. Dua pertemuan. Di dunia dengan makna Allah menerima dirinya, di akhirat dengan makna Allah menerima dan memasukkan dia ke dalam syurga. Nah, itu pertemuan. Jadi berarti kita ada dua pertemuan. Sebelum sampai akhirat, nah, kita perlu memastikan pertemuan di dunia ini. Nah, pertemuan di dunia ini termasuk di dalam Allah menerima. Yang kita bincangkan itu. Jadi perlu kita tahu bahwa Allah terima kita atau tidak terima kita. Itu kan? Jadi termasuk dalam soal macam mana kita mau tahu Allah SWT menerima kita. Inilah kesibukan kaum itu. Nah, ternyata mereka akan sibuk dengan hal itu. Jelaskah? Dia tidak sibuk dengan hal-hal yang, kalau kita secara umum, hal-hal yang tidak menghubungkannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal-hal yang tidak menghubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala itu ada spesifiknya kan? Nah, mesti kau kasih contoh apa hal-hal yang tidak menghubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidur menghubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala juga, apa? Jangan berlebihan saja. Tidur berlebihan lagi lain. Pandai sudah main game, tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi?
Apa? Ditunjuk kau Jul. Abang kata cik perempuan. Chat dengan perempuan. WhatsApp dengan perempuan. Tapi kalau perempuan itu mamakmu tidak apa kan? Jadi begitu bah. Jadi itu yang salah tuh. Kau tanya bajunya kalau apa pakai tidur, dia bilang kalau pink. Kau tanya beranya kalau apa. Kau tanya spendernya kalau apa. Lepas itu kau tanya bra kau besar mana. Bah, itu jahat namanya. Jadi jangan. Nah, jangan ada murid-muridku yang begitu, bah. Jul, kau tidak buat, bah. Mizi yang buat kerja itu kan? Bah, betul, bah. Okey. Jadi sibuk saja dengan hal-hal begitu. Padahal hal yang sepatutnya kita sibuk kita abaikan. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Nah, inilah kesibukan kaum itu. Mereka sudah bertekad. Bertekad. Nah, itu bahasanya. Kan? Bertekad. Nah, bertekad itu apa maknanya? Kalau dalam bahasa Arab bilang khitab, membuat keputusan. Nah, kan? Mengambil keputusan. Nah, itu. Mereka sudah bertekad, mengambil keputusan untuk memperbaiki semua makhluk di bumi. Nah, itu di antara sifat mereka. Mau memperbaiki semua makhluk di bumi, termasuk diri mereka sendiri. Tekad dan cita-cita mereka itu meliputi langit dan bumi. Bahkan tekad mau memperbaiki. Dalam istilah Arab bilang mengislahkan makhluk di langit dan di bumi. Makhluk di bumi. Meliputi langit dan bumi. Berarti mereka bertekad mau mengislahkan makhluk di langit dan di bumi. Ini adalah ayat kinayah. Kalau bilang ayat kinayah, nah maksudnya apa? Maksud supaya yang di bumi dapat kebaikan, nah yang di langit juga dapat kebaikan. Paham tak? Jadi katanya meliputi yang langit itu meliputi arash dan bintang-bintang seroja. Nah, ini bilang kinayah. Jadi arash Allah Subhanahu wa taala yang tidak tahu di mana kedudukannya itu mendapat berkah dari kebaikan manusia. Nah, termasuk bintang-bintang seroja. Dalam bahasa Arab ada perkataan seroja. Seroja maksudnya bintang yang berkerdipan. Nah, jadi bintang yang berkerdipan. Sebagian ulama bilang bintang berkerdipan itu adalah bintang yang hidup. Ini berarti ada bintang yang mati sifatnya. Menerima cahaya saja, cahaya matahari. Nah, ada bintang yang hidup, nah berkerdipan sifatnya. Itu, paham kan? Allah ya Allah. Wahai hamba, jauhkanlah daripada nafsu dan hawamu. Nah, justru itu kita mau jadi begini, bang. Mau bersifat dengan sifat ini. Nah, bilang Syekh, wahai hamba Allah. Hamba Allah di situ, supaya kita tidak canggung. Wahai hamba Allah, hamba Allah, jauhkanlah daripadamu. Jauhkanlah daripadamu nafsu dan hawamu. Nah, di sini dia Syekh Musannif kita mula memisahkan nafsu dan hawamu. Yang merosakkan itu bilang hawa. Sedangkan nafsu itu kalau setelah dia diracun oleh racun hawa, maka dia rusak. Selama dia tidak diracun oleh racun hawa, maka dia berada di fitrah. Nanti mungkin kita akan ke depan, kita panjang lebar lagi kita bincang. Nah, jadi yang menjadi punca kepada nafsu kita itu menjadi rusak.
Yang menjadi punca kepada nafsu kita itu menjadi rusak adalah hawa. Jadi perkataan hawa itu terkait dengan siapa? Ada yang jahil-jahil bilang terkait dengan Siti Hawa. Nafsu itu terkait dengan Adam. Tapi nafsu itu terkait dengan Nabi Allah Adam alaihissalam. Jadi yang merusakkan Nabi Allah Adam alaihissalam itu adalah Siti Hawa bilang. Itu dari segi penceritaan, kan? Dan kita berserah saja pada Allah. Bukan Siti Hawa merusakkan Adam. Nah, bukan Adam juga merusakkan Siti Hawa. Itu adalah bentuk Allah Subhanahu wa taala mau mengutuskan Adam ke bumi sebagai khalifah, gitu kan? Nah, jadi daripada situ diambil faham bahawa lelaki nafsu, dalam konteks nafsu kita bilang Nabi Adam tadi digantikan dengan lelaki pada umumnya, mudah saja dirosakkan oleh hawa. Faham tak? Kadang-kadang terbalik sudah. Itulah keadaannya. Allah. Nanti kita bincang panjang ya tentang ini, ada perbincangan tentang nafsu dan hawa. Jadi hawa itu adalah keinginan luar daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dibilang hawa. Okey. Jadikalah ia laksana bumi, katanya. Jadikalah ia ai nafsu dan hawa. Jadikalah ia nafsu dan hawa laksana ai umpama. Laksana ai umpama bumi yang berada di bawah tapak kaki manusia. Nah, maksudnya apa? Jadikan nafsu itu di bawah tapak kakimu. Nafsu dan hawa itu di bawah tapak kakimu. Nah, bukan di tanganmu, bukan di hatimu, bukan di akalmu, di bawah tapak kaki saja. Nah, jadikan begitu. Atau laksana ai umpama debu di tangan-tangan mereka. Atau macam debu di tangan saja. Sikit pun tidak memberi bekas. Sikit pun tidak terkesan kepada akal dan hatimu. Nah, jadikanlah begitu. Macam mana kita mau jadikan begitu? Nah, perlu kau didik. Bilang mujahadah. Bilang riyadah. Maka ketika itu, keluar istilah itu. Perlu kau didik. Perlu kau ajar. Perlu kau berusaha. Bilangnya mujahadah dan riyadhah. Baru kau dapat perbetulkan nafsu dan hawa itu. Kemudian kata musannif, sesungguhnya Allah yang maha hak mengeluarkan yang hidup daripada yang mati. Wallahu a'lam. Nah, ada soalankah? Mami main soal? Tiba nampak. Nah, ada soalan kah? Tidak ada soalan, kita berhenti makan. Hari ini semua kerja berat-berat semua. Hari ini kerja berat-berat, jadi makan kena banyak. Ya, itu je. Tak apa dengar apa dah.